Peningkatan curah hujan di sejumlah wilayah di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini meningkatkan potensi terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kondisi cuaca ekstrim. Untuk membahas situasi terkini, kita telah terhubung melalui sambungan virtual bersama juru bicara dari BNPB, Saudara Muhammad Dafa Ferdiansyah. Selamat malam Pak Dafa, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Baik Pak, masyarakat saat ini sedang melihat bagaimana keberlangsungan dari bencana hidrometeorologi yang sering terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Sebenarnya apa Pak yang terjadi? Apakah kondisi ini masih bisa dibilang cukup normal atau mungkin ada faktor lain yang memperparah situasi? Ya, kalau kita lihat sekarang memang intensitas hujan di beberapa wilayah di Indonesia saat ini cukup meningkat secara signifikan. Jadi bukan cuma soal hujannya yang deras, tapi durasi dari hujan itu sendiri juga lebih panjang dari biasanya. Ditambah lagi kan ada faktor lingkungan seperti drainase yang belum sempat berjalan dengan optimal, terus juga perubahan dari penggunaan jalan. Jadi ketika hujan itu turun terus menerus, air itu tuh belum punya ruang yang cukup untuk ngerespon. Dampaknya ya banjir bisa lebih cepat untuk terjadi. Makanya kita sekarang melihat bencana itu bukan cuma soal dari alam ya, tapi juga kombinasi antara faktor cuaca dan juga aktivitas dari manusia itu sendiri. Baik, berarti ada faktor yang sebenarnya bisa mencegah ya Pak ya. Lalu bagaimana langkah cepat dari BNPB untuk menangani situasi darurat seperti kondisi sekarang Pak? Betul Mas, jadi fokus kami itu ada dua. Yang pertama di penanganan cepat, dan yang kedua ada di pengurangan resikonya. Untuk kondisi darurat biasanya tim langsung melakukan evakuasi ke warga. Jadi turun langsung ke lapangan nih mereka, terus melakukan distribusi logistik, dan juga pastinya memastikan kebutuhan dasar dari para masyarakat itu bisa terpenuhi, seperti ya makanan, air yang bersih, dan juga tempat untuk pengungsian mereka. Tapi di sisi lain juga kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah supaya mitigasi dari bencana ini tuh bisa diperkuat. Karena tujuan akhirnya bukan cuma untuk merespon dari bencana itu sendiri, tapi juga mengurangi dampaknya sebelum terjadi. Banyak dari masyarakat juga bertanya Pak, apakah masyarakat sendiri juga bisa ikut berperan dalam menangani ataupun mengurangi risiko dari bencana ini? Tentu Mas, tentu sangat bisa sekali. Justru itu juga jadi poin yang sangat penting, karena mungkin hal-hal kecil bisa dilakukan oleh masyarakat ya, seperti dengan tidak membuang sampah sembarangan, terus juga bisa memahami jalur evakuasi, di mana titik-titik jalur evakuasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah, dan pastinya juga harus selalu mengikuti informasi yang dikeluarkan dari pemerintah juga itu sudah sangat membantu. Kami juga sudah selalu mengkomunikasikan dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa penanggulangan dari bencana seperti ini itu bukan cuma tanggung jawab dari pemerintah, tapi juga tanggung jawab dari kita bersama. Baik, pertanyaan terakhir Bapak, apakah ada imbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait kondisi saat ini? Yang paling utama masyarakat sendiri harus tenang dan juga selalu tetap waspada dan bisa memantau informasi-informasi yang diberikan dari pemerintah daerahnya masing-masing terkait kondisi kelanjutan dari bencana ini. Jadi jika nantinya pemerintah daerah memberikan informasi terkait pengungsian, masyarakat harus bisa dengan tegas mengambil keputusan untuk segera mengungsi, karena biasanya kan masyarakat ini cenderung suka menunda karena merasa kondisi masih aman padahal bencana sudah di depan mata. Jadi mungkin lebih baik untuk segera mengambil langkah pengungsian daripada telat mengambil keputusan. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Saudara-saudara sekalian, tetaplah waspada dan selalu mengikuti informasi resmi dari pemerintah. Saya pembawa acara dari acara hari ini, pamit undur diri dan sampai jumpa.